Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nima Sayuri Fagika Aulia. Saya akan membawakan materi mengenai perubahan sosial. Sudah ada yang tahu belum apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Jadi, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga sosial, struktur dan fungsi masyarakat, hubungan dan keseimbangan sosial, serta pengaruh budaya imaterial. Sedangkan menurut ahli sosiologi yaitu William Fielding O'Byrne, perubahan sosial adalah perubahan yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Selanjutnya ada 6 karakteristik perubahan sosial. Yang pertama, setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan ada yang terjadi secara disengaja dan tidak disengaja. Yang secara disengaja itu seperti pembangunan, teknologi, dan pendidikan. Sedangkan yang tidak disengaja itu seperti bencana alam, kemiskinan, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, perubahan pasti akan terus berlanjut. Yang keempat, perubahan pasti disertai dengan sebab dan akibat. Seperti kamu dan dia, tiba-tiba asing, pasti ada sebab dan akibatnya tuh. Yang kelima, perubahan disertai dengan konflik sosial. Dan yang keenam, perubahan bersifat imitatif. Berikutnya ada teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori linear. Menurut teori linear, perubahan sosial terjadi dalam jangka waktu yang lama dalam masyarakat, seperti peradaban sederhana menuju peradaban kompleks atau peradaban yang lebih maju. Yang kedua, teori siklus. Menurut teori siklus, perubahan sosial yang telah terjadi akan terjadi kembali atau berulang. Yang ketiga, perubahan sosial menurut teori konflik. Dari setiap konflik antara kelas sosial, pasti akan menyebabkan suatu perubahan. Yang keempat, perubahan sosial menurut teori fungsionalis. Suatu perubahan yang terjadi dalam sistem bagian masyarakat pasti akan mempengaruhi sistem bagian masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial menurut waktunya. Yang kedua, perubahan sosial menurut besar kecil pengaruhnya. Yang ketiga, perubahan sosial menurut prosesnya. Yang keempat, perubahan sosial menurut perencanaannya. Dan yang kelima, perubahan sosial menurut dampaknya. Jadi yang pertama itu perubahan sosial menurut waktu perubahannya, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi artinya cepat dan evolusi artinya lambat. Yang berarti revolusi itu perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat. Seperti saat pandemi COVID-19, perubahan terjadi sangat cepat dalam sistem pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, semua dilakukan secara online. Sedangkan evolusi berarti perubahan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang lama, seperti perubahan sistem pembayaran. Yang kedua, perubahan menurut besar kecil pengaruhnya. Kecil pengaruhnya itu contohnya seperti perubahan yang terjadi di sebagian subsistem masyarakat. Contohnya, perubahan adat yang terjadi di Kampung Naga tidak akan mempengaruhi inti dari subsistem masyarakat lainnya. Yang kedua, perubahan yang mempunyai pengaruh yang besar, seperti perubahan yang terjadi pada inti subsistem masyarakat, seperti transisi perubahan dari monarki absolut ke bentuk pemerintahan demokratis. Yang ketiga, perubahan sosial menurut prosesnya, yaitu periodik dan non-periodik. Periodik adalah perubahan sosial yang menurut periodisasi waktunya, yaitu seperti urbanisasi, perpindahan penduduk desa ke kota yang mengubah struktur demografis dan sosial masyarakatnya. Sedangkan menurut non-periodik adalah perubahan yang terjadi kapanpun, tidak berpola, seperti perubahan fashion. Yang keempat, perubahan sosial menurut perencanaannya, yaitu yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Yang direncanakan itu seperti pembangunan, teknologi, dan pendidikan. Sedangkan yang tidak direncanakan itu seperti kemiskinan, pandemi COVID-19, dan pencemaran lingkungan. Yang kelima adalah perubahan sosial menurut dampaknya, yaitu progres dan regres. Progres yang berarti perubahan yang menggiring ke arah positif atau memberikan dampak baik kepada masyarakat, seperti peningkatan kesetaraan gender yang memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat. Sedangkan regres adalah perubahan yang menggiring ke arah negatif, seperti kurangnya akses pendidikan dan kurangnya kesadaran akan lingkungan.
Selanjutnya ada proses perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi kapan saja tanpa diduga dan tanpa direncanakan loh. Ada 5 proses perubahan sosial. Yang pertama, proses discovery. Yang kedua, proses divisi. Yang ketiga, proses akulturasi. Yang keempat, proses asimilasi. Dan yang kelima, proses akomodasi. Yang pertama adalah proses discovery. Proses discovery adalah suatu penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Contohnya penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Di dalam discovery terdapat inovasi dan invention. Inovasi sendiri adalah ketika hasil penemuan masih dalam pengembangan dan belum tersebar luas di masyarakat. Sedangkan invention adalah suatu inovasi yang telah digunakan dan tersebar luas oleh masyarakat. Yang kedua adalah proses difusi. Proses difusi adalah proses penyebaran hasil kebudayaan yang dilakukan suatu masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Di dalam difusi terdapat 3 kategori, yaitu difusi simbiotik, penetration pacific, dan penetration violence. Difusi simbiotik adalah hubungan antara dua kebudayaan yang berbeda namun masing-masing tidak berubah kebudayaannya dan hidup berdampingan. Sedangkan penetration pacific adalah proses penyebaran kebudayaan yang dilakukan dengan cara damai tanpa paksaan, seperti penyebaran budaya barat dari film Hollywood. Sedangkan penetration violence adalah penyebaran hasil kebudayaan yang dilakukan dengan paksaan, seperti penyebaran kebudayaan Jepang yang dilakukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Yang ketiga adalah akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua budaya yang berbeda, menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Contohnya di Indonesia adalah barongsai. Barongsai itu adalah percampuran antara budaya Tiongkok dan Indonesia. Barongsai sendiri istilahnya hanya ada di Indonesia. Istilah internasionalnya adalah lion dance. Nah, barongsai ini istilahnya diambil dari kata barong yang merupakan pertunjukan kesenian dari Bali yang menggunakan topeng atau kostum. Sedangkan sai adalah bahasa dari Hokkien yang berarti singa. Jadi barongsai adalah pertunjukan seni menggunakan kostum atau topeng singa. Yang keempat, proses asimilasi. Asimilasi merupakan proses percampuran dua kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan yang baru dengan menghilangkan kebudayaan aslinya menjadi kebudayaan yang baru. Contohnya itu di Indonesia dahulu menganut sistem kepercayaan, animisme dan dinamisme, serta ritual dan sajian. Namun dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia, ritual dan sajian itu sekarang hanya menjadi tradisi di sebagian daerah saja. Dan sekarang Indonesia menganut sistem kepercayaan Islam dengan mayoritasnya. Yang kelima dan yang terakhir adalah akomodasi. Akomodasi adalah cara masyarakat untuk menyelesaikan ketegangan atau konflik. Oke, sekian materi mengenai perubahan sosial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, tapi sebelumnya tunggu dulu. Saya punya pantun nih. Nonton YouTube biar pintar, bisa lihat di HP atau komputer. Kalau mau jadi YouTuber, katanya harus banyak subscriber. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!